Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa kelas 10 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 1 Muara Muntai. Hari ini kita tetap lanjut belajar lagi, yaitu dengan mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif dengan materi pokoknya yaitu sistem hidrolik. Untuk yang minggu lalu kita sudah belajar untuk sistem pneumatik. Nah, untuk hari ini kita fokusin pada sistem hidrolik yang diterapkan pada sepeda motor. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, sebelum kita mempelajari sistem hidrolik pada sistem rem cakram, ya, di sini kita mengenal dulu. Yang pertama adalah master cylinder. Nah, master cylinder ini letaknya ada di kemudi bagian kanan, ya, pada sepeda motor, ya. Di situ di atas biasanya dekat dengan spion, bahkan gabung dengan spionnya. Di situ master cylinder memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada tuas remnya, ada master pistonnya, ada pegas pengendaliannya, dan ada bagian reservoir tank, kemudian ada master cylinder itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, lanjut yang kedua yaitu reservoir tank, ya. Reservoir tank itu memiliki jendela pengintaian untuk pemeriksaan tinggi permukaan minyak rem. Nah, di situ isinya minyak rem atau penampung sementara minyak rem sebelum dialirkan ke penekanan selang berikutnya. Di sini reservoir tank memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada skrup, itu ada dua, kemudian ada kap atau tutupnya, ada set plate, ada diafragma atau diafragma, ya. Kemudian ada upper level, kemudian ada ventilasi. Nah, itu bagian daripada reservoir tank. Lanjut yang ketiga yaitu ada kaliper, ya. Kaliper di situ letaknya ada di bawah, yaitu di sebelah roda. Itu nanti akan langsung berhubungan dengan sistem pengereman pada cakramnya. Di sini kaliper ada beberapa komponennya juga. Yang pertama ada piston seal, yaitu untuk mencegah bocornya minyak rem. Kemudian ada piston, ada boot untuk perapat debu, ada kaliper body, kemudian ada brake pad pin itu untuk mengunci brake padnya, kemudian ada brake pad itu sendiri, ada pad spring, ada dust seal atau untuk mencegah masuknya debu atau air, ya. Kemudian kaliper bracket, kemudian ada slide pin. Nah, itu tadi ada 3 komponen yang ada di sistem hidrolik, terutama pada sistem rem hidrolik atau rem cakram. Sambil diperhatikan gambarnya untuk dihafal nama komponennya biar tahu dan nanti tidak ketinggalan, ataupun ketika pemasangan atau perakitan tidak tertinggal komponennya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang tak kalah penting yaitu ada berikutnya minyak rem. Nah, ini ada salah satu minyak rem atau brake fluid. Minyak rem ini memiliki kegunaan sangat penting pada sistem hidrolik, karena kalau nggak ada minyak rem ya nanti bukan sistem hidrolik lagi, ya. Sistem hidrolik itu ya harusnya ada minyak remnya ini, karena pada sistem rem itu harus ada cairannya atau cairan hidroliknya. Minyak rem ini sendiri yaitu harus memiliki sifat yang diperlukan pada minyak rem itu sendiri. Yang pertama adalah memiliki titik didih yang tinggi. Nah, titik didih yang tinggi maksudnya di sini adalah tidak mudah panas, artinya di atas 100 derajat Celcius, ya. Kalau baru kena 100 derajat Celcius sudah panas, maka ya sudah mendidih, maka tidak cocok untuk sistem rem. Yang kedua, minyak rem ini harus tidak menimbulkan karat dan kerusakan pada logam atau karet, ya. Jadi diharapkan sifat yang ada di minyak rem itu harusnya tidak menimbulkan karat, karena bisa menyebabkan kerusakan. Yang ketiga yaitu memiliki
viskositas atau kekentalan yang cukup pada suhu tinggi dan rendah. Jadi pada panas maupun dingin, jadi tetap memiliki kekentalan yang cukup, artinya tidak terlalu kental atau tidak terlalu cair gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu mempunyai performa pelumasan yang baik. Selain dia sebagai kekuatan ataupun pendorong nanti, minyak rem ini juga harus memiliki sistem pelumasan atau mempunyai performa untuk pelumasan yang baik, artinya menjaga komponen pada gesekan. Nah, standar tingkatan minyak rem itu di sini Bapak sampaikan ada dua tingkatnya. Yang pertama yaitu tingkatan dot 3 dan dot 4 ya. Untuk dot 3 memiliki titik didih kering yaitu 205 derajat Celcius atau lebih. Kemudian titik didih basahnya atau mengandung 3,5% air yaitu sebesar 140 derajat Celcius atau lebih. Kemudian bahan baku utama dari minyak rem dot 3 ini adalah glycol ether series ya. Kemudian yang kedua yaitu ada dot 4 ya. Titik didih keringnya sebesar 230 derajat Celcius atau lebih. Kemudian titik didih basahnya yaitu mengandung 3,5% air itu sebesar 155 derajat Celcius atau lebih. Nah, untuk bahan bakunya atau bahan baku utamanya dari sistem dari minyak rem ini dot 4 ini itu ada sama glycol ether series. Nah, untuk catatan yang perlu kita perhatikan, baiknya untuk sepeda motor itu menggunakan tingkatannya ada dot 4 karena di sini lebih tinggi daripada dot 3. Nah, tadi sudah disampaikan minyak rem harus memiliki titik didih yang tinggi. Maka di sini titik didih yang tinggi adalah terletak pada dot 4 yang cocok untuk sistem rem ini. Kemudian catatan untuk minyak rem ini yaitu untuk mencampur minyak rem dengan merek lain dapat mengakibatkan reaksi kimia. Jadi jangan sekali-kali minyak rem yang satu dicampur yang minyak rem yang dua. Jadi kalau mau diganti minyak remnya dibersihkan semuanya baru diganti. Oke, para siswa cukup paham di situ, nanti bisa ditanyakan kembali kalau ada yang kurang paham. Selanjutnya kita akan menjelaskan tata cara urutan penggantian minyak rem yang baru. Oke, dilanjut. Untuk mengganti minyak rem yang dengan minyak rem baru, yang pertama langkah awal yaitu posisikan sepeda motor standar tengah atau standar 2 supaya posisinya rata. Kemudian posisikan stang ataupun kemudi sepeda motor itu rata sehingga reservoir rata atau horizontal, jadi tidak miring kanan maupun miring kiri, jadi diluruskan stangnya atau kemudinya. Yang kedua yaitu lindungi area di sekitar reservoir dengan menggunakan majun ataupun kain yang bersih. Kemudian bersihkan dengan air bila minyak rem itu tumpah ke bagian yang dicat atau ke bodi kendaraan, itu jangan sampai terciprat ataupun tertumpah minyak rem karena bisa menyebabkan kerusakan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yaitu lepaskan secara berurutan ya 2 buah bautnya atau skrupnya, kemudian tutupnya dilepas, set plate-nya dilepas dan jefnya dilepas, dibuka sepenuhnya, baru dimasukkan nanti minyak remnya, dituangkan ke reservoir tanknya. Yang keempat yaitu dengan cara melepaskan tutup karet valve dan kendurkan bleeder valve dengan menggunakan kunci 8 ya. Kemudian siapkan selang dan wadah minyak, pasang selang ke bleeder valve nanti itu supaya tidak tercecar kemana-mana, maka disiapkan selangnya, wadahnya itu untuk
menampung yang di bawah nanti, supaya tetap bisa digunakan dengan baik keselamatan kerjanya. Selanjutnya yang kelima, yaitu sekarang tekan tuas rem berulang-ulang untuk mengeluarkan minyak rem yang lama. Jadi ditekan-tekan supaya terus sudah dibuka komponen tadi yang atas tadi, ditekan tuasnya sehingga minyak lama yang ada di reservoir tank bisa turun ke bawah, sehingga bisa dikeluarkan pada penampung yang tadi, jadi untuk diganti yang baru. Lanjut yang keenam sekarang, yaitu tuangkan minyak rem ke tabung reservoir sampai batas maksimal pengisian, jadi diisi penuh sampai batas maksimalnya ya. Yang ketujuh sekarang yaitu kencangkan bladder valve ya, kemudian tetap standby kan seperti yang keempat tadi ya, nanti supaya posisinya untuk lanjut pada pembuangan anginnya. Lanjut yang ke-8, yaitu dengan cara menekan tuas rem sambil mengendurkan bladder valve untuk memastikan tidak ada udara di saluran pengereman ya. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang ya, sampai tidak didapati udara di saluran pengereman, sambil menambahkan minyak rem ke dalam reservoir tanknya tadi ya. Jadi dituangi, ditekan-tekan atau di tuasnya ditekan supaya mengalir minyak remnya ke bawah, sehingga semuanya selangnya terisi penuh maupun reservoirnya juga terisi penuh, sehingga tidak ada udara lain yang bisa menyebabkan masuk angin pada sistem rem hidrolik ini. Lanjut. Nah, setelah kegiatan tadi semuanya tadi selesai, kemudian tidak ditemukannya angin ataupun masuk angin pada sistem rem hidrolik tadi, kemudian kencangkan bladder valve ya, kemudian tutup karetnya, ditutup untuk menutup bladder valve supaya tidak tersumbat oleh debu. Lanjut yang ke-11, yaitu setelah selesai dikencangkan pada bladder valve, kemudian mari melakukan pemasangan berurutan sesuai dengan gambar tersebut, yaitu diurutkan ada diafragma, set plate, cap, dan skrupnya dipasang secara berurutan sehingga bisa digunakan kembali untuk sistem pengereman. Lanjut yang terakhir, itu yang ke-11, yaitu langkah yang terakhir itu dengan melakukan pemeriksaan sistem rem berfungsi atau tidak ya. Bisa dilihat di gambar, itu adalah dengan cara memutar rodanya, kemudian ditekan tuas remnya, rodanya harus berhenti ya, diputar lagi, tekan lagi tuasnya, roda berhenti. Nah, itu artinya sistem kerja rem itu berhasil ataupun tidak terjadi masuk angin ketika penggantian minyak rem yang baru. Oke, untuk sampai di situ cukup jelas. Mungkin mata pelajaran teknologi dasar otomotif kita cukup sekian dulu, kita lanjutkan minggu depan ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan masing-masing. Terima kasih.